saya Chaniels. Saya Rina. Selamat datang di podcast kami yang akan membahas isu-isu penting dari sudut pandang Islam. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap remeh tapi sangat berdampak buruk, yaitu bahaya candu judi online. Dan dalam dunia virtual yang menawarkan jackpot besar ini, ternyata menyembunyikan jebakan yang tak kasat mata loh. Apa saja bahayanya? Mari kita bahas langsung tentang Di Balik Layar Judi Online. Dalam podcast ini kami nggak hanya berdua, Tapi kita mengundang dua narasumber, yaitu Jeng Jeng Jeng. Halo, nama saya Yasmin Nurhak, akan jadi narasumber pertama bahas judi online. Oke, kita masuk ke segmen pertama. Seperti yang kita tahu belakangan ini banyak banget kasus anak muda yang masuk ke lubang judi online. Tapi aku masih kurang pemahaman nih mengenai judi online itu gimana sih. Nah, segmen pertama ini akan ditanggapi oleh narasumber kita yang pertama. Jadi, judi online itu adalah aktivitas perjudian yang dilakukan di internet. Dalam judi online, pemain tuh dapat bertaruh berbagai jenis permainan seperti kasino online, taruhan olahraga, poker, slot. Oke, makasih Yasmin atas penjelasannya. Aku jadi lebih paham mengenai judi online. Nah, kalau dari data yang aku lihat ini, banyak pengguna judi online yang awalnya itu cuma coba-coba tapi berakhir jadi kecanduan. Kira-kira menurut kamu, apa ya faktor yang membuat mereka jadi kecanduan tentang judi online? Jadi awal mula mereka bisa kecanduan itu karena yang pertama aksesnya itu gampang banget. Mereka bisa buat akun tanpa minimal umur, jadi bisa diakses semua usia. Tentunya tanpa pengawasan. Terlebih lagi, transaksi top up-nya itu bisa diakses lewat mana aja. Bisa lewat aplikasi Dana, bisa lewat minimarket, kemudian juga bisa lewat m-banking. Jadi memudahkan semua pengguna buat top up saldo mereka. Terus mungkin di awal mereka main itu bakal dapat banyak banget jackpot, yang mana hal tersebut merupakan permainan dari developer website tersebut. Pada awalnya dengan kita cuma misalkan kita isi saldo 50.000, kita tuh bisa dapat 500.000 atau mungkin lebih. Tapi di permainan selanjutnya itu belum tentu kita bisa dapat nominal yang sama. Bisa aja kita kalah, kita kasih saldo 50.000, kita bisa aja kalah sampai 100.000. Di permainan selanjutnya itu belum tentu kita bisa dapat jackpot yang sama, bisa aja kita kalah 100%. Nah, dengan hal itu pengguna tuh akan terus top up saldo mereka buat coba peruntungannya yang lain. Hal tersebutlah yang mendorong para pengguna semakin kecanduan buat main judi online karena ada kepuasan mereka saat menang. Gitu deh. Oke, jadi faktor mereka jadi kecanduan tuh karena situs yang mudah diakses di web manapun, terus mendapat keuntungan besar secara instan, dan juga biasanya mereka tuh kecanduan judi ini tuh karena berawal dari kemenangan kecil di awal yang membuat mereka tuh merasa tertarik dan percaya diri untuk terus mencoba lagi. Mereka merasa ada peluang untuk menang besar lebih banyak. Padahal kenyataannya itu sistem judi ini tuh didesain untuk membuat para pemain itu terus bermain hingga akhirnya mengalami kekalahan. Jadi kemenangan yang dirasakan itu hanya sementara di awal permainan biasanya, sedangkan kerugian yang ditimbulkan justru jauh lebih besar di akhir dan gak sesuai dengan yang mereka harapkan. Nah kalau gitu pasti banyak banget dong dampak negatif dari judi online. Dan berpengaruh dari mulai psikologis, keuangan, pasti juga spiritual pengguna juga terkena kan? Udah pasti dong, keuangan mereka itu akan berpengaruh. Mulai dari pengeluaran yang tak terkontrol, sampai bisa kelilit hutang juga. Dampak psikologisnya, yang pasti kalau mereka nggak mendapatkan kemenangan dan terus-menerus kalah, kemudian hingga terlilit hutang, bisa saja mereka menjadi depresi dan emosi yang tidak beraturan, yang pasti akan sangat berpengaruh pada lingkungan mereka. Bahkan dalam Islam sudah ada larangan dalam judi online seperti yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 90-91. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghda'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anis sholawah fahal antum muntahun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala,
dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka, tidakkah kamu mau berhenti? Ada nggak sih pengalaman dari orang sekitar kamu yang kecanduan judi online? Jadi mereka bisa terjebak tuh karena faktor pengen punya banyak uang yang instan. Dulu aku ada temen, jadi dia tuh emang awalnya diajakin teman-temannya karena mereka bisa dapet jackpot banyak gitu kan. Cuma at the end dia kalah terus, jadi itu berpengaruh banget ke temperamen mereka. Terus mereka jadi gak bisa makan karena uangnya habis, dan akhirnya stres gitu deh. Ada sih, dulu juga aku pernah punya pengalaman di lingkungan aku tentang orang-orang yang kecanduan judi online. Itu tuh mau teman, mau tetangga, mau siapapun, karena mereka tuh biasanya direkomendasiin sama orang-orang di sekitar mereka, atau mereka coba-coba sendiri karena mereka mikir mereka tuh bakal selalu menang, padahal enggak. Jadi mereka kecanduan karena mereka berharap supaya mereka menang. Nah, jadi gimana nih cara kita menghindari masuk ke dunia judi online? Karena kalau dilihat juga dampaknya juga bahaya banget kan? Kita bisa memulai mengedukasi diri kita sendiri. Terus kita bisa teruskan kepada orang-orang di sekitar kita tentang bahaya kecanduan judi online. Berharap semoga mereka bisa keluar atau bahkan nggak menjadi mencoba judi online tersebut. Setelah kita mengedukasi diri kita sendiri dan lingkungan besar, harapan pada pemerintah untuk gencar memblokir situs judi online agar aksesnya semakin terbatas. Oke, telah berakhir sesi podcast kita hari ini. Terima kasih kepada narasumber, dan semoga pembahasan ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua agar menjauhi judi online dan perbuatan serupa. Lebih baik kita fokus pada usaha yang halal yang mendatangkan berkah dan ketenangan. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di podcast lainnya. Semoga kalian diberikan kesehatan dan keselamatan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.